Budi adalah salah satu anak terpintar di kelasnya. Ketika lulus, Budi melakukan dengan baik tugas-tugas dalam karirnya. Tetapi ketika memeriksa Instagram, Budi melihat kawan-kawan yang dulunya tidak begitu pintar atau sebutlah bodoh di sekolah, justru kini telah mendapat pencapaian lebih. Bahkan ada pula kawannya yang dulu suka bolos dan jarang mengikuti kelas, kini telah melompati pencapaian Budi dalam berkarir. Budi pun bertanya-tanya, apakah yang saya lakukan salah? Terdengar akrab bukan? Anda mungkin berhubungan dengan Budi atau memiliki karyawan atau orang yang dicintai yang berjuang dengan perasaan yang sama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan seseorang secara umum akan linear dengan tingkat kesuksesannya. Begitupun dengan kekayaan yang dia miliki. Bahkan penelitian Richard Lynn dan Tatu Van Hanen di tahun 2002 menunjukkan hubungan yang eksponensial antara rata-rata IQ sebuah negara dengan GDP-nya. Namun, jika kita melihat dalam skala mikro, kita seringkali menemui orang yang paling pintar di kelas saat kita sekolah atau kuliah tidak selalu yang paling sukses, khususnya sukses dalam definisi pendapatan. Atau sebaliknya, anak yang dalam kelas biasa saja ternyata saat dewasa bisa lebih kaya daripada anak yang pintar. Fakta ini agak kontradiktif, karena seharusnya orang yang lebih pintar akan menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk dalam hal pekerjaan. Fakta ini juga menyimpang dari data rata-rata yang menyatakan kepintaran seseorang akan linear dengan tingkat kesuksesannya. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Alice Boyes, PhD, seorang psikolog klinis yang tulisannya dimuat Harvard Business Review, menyatakan setidaknya ada 5 alasan mengapa orang yang pintar gagal menjadi orang sukses. Alasan pertama, orang pintar kadang mengabaikan skill-skill lain yang sebenarnya juga penting. Dia terlalu fokus pada kemampuan intelektual. Orang yang pintar seringkali menganggap dia pasti sukses karena kepintaran mereka dan kurang melatih skill-skill lain yang juga penting. Padahal sebenarnya banyak hal seperti hubungan sosial, kemampuan komunikasi, jaringan pertemanan, dan sebagainya juga menjadi syarat kesuksesan seseorang. Alasan kedua, kerjasama tim atau teamwork dapat menjadi hal yang menyulitkan bagi orang pintar. Orang pintar saat di bangku pendidikan bisa menyelesaikan berbagai soal dengan lebih mudah tanpa bantuan orang lain. Kendati pun begitu, saat sudah memasuki dunia pekerjaan, dia merasa bisa mengerjakan dengan lebih baik sehingga enggan mendelegasikan pekerjaan ke orang lain. Hal ini tentu membatasi pencapaiannya sendiri, karena tentu dia bisa melakukan pekerjaan lebih banyak jika bekerja sama. Alasan ketiga, orang pintar sering mengagungkan kepintaran mereka, sehingga mengurangi kepekaan dan menghindari pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman dan cara pandang yang unik. Hal ini kadang diabaikan oleh orang pintar, karena cenderung merasa pendapatnya yang paling tepat. Bisa jadi benar, tapi tetap dia membutuhkan sudut pandang orang lain untuk memperoleh solusi yang lebih baik. Alasan keempat,
orang pintar mudah sekali bosan. Saat belajar atau mengerjakan sebuah bidang atau pekerjaan, orang pintar biasanya akan lebih mudah untuk memahami bidang tersebut. Hal ini membuat dia tidak tertantang lagi untuk mendalaminya. Padahal ada bagian-bagian dalam bidang atau pekerjaan tersebut yang mungkin bukan hal inti tapi penting. Namun dia hanya sampai pada permukaannya saja, sehingga dia lebih memilih untuk belajar hal lain. Begitu terus namun hanya di permukaan saja. Alasan kelima, orang pintar kadang menyelesaikan masalah dengan berpikir terlalu mendalam. Dalam menyelesaikan masalah, ternyata yang paling penting adalah action eksperimen, karena dengan mencoba menyelesaikannya, kita akan belajar dengan kondisi nyata. Namun orang pintar kadang lebih memilih untuk berpikir terlalu mendalam, sehingga memperlambat mereka untuk bereksperimen dan masuk dunia nyata. Menarik memang temuan riset Alice Boyes ini. Namun, sebagai catatan, tentu hal ini tidak terjadi pada semua orang pintar. Dan sebagai kesimpulan bagi kita, orang yang pintar atau setidaknya merasa pintar, kita harus menghindari poin-poin di atas dan mencoba untuk mencari solusinya. Lalu bagi kita yang merasa tidak pintar, jangan senang dulu. Karena fakta umumnya tetap orang pintar yang lebih banyak sukses. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan skill-skill lain di luar kemampuan intelektual agar bisa menjadi sukses juga. Pada intinya, kesuksesan seseorang berawal dari berbagai macam faktor, dan kepintaran atau kecerdasan intelektual hanyalah salah satu faktor, sehingga kita perlu mengembangkan berbagai skill yang lain. Nah, bagaimana dengan Anda?